Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info. Di video kali ini saya akan membacakan kembali peringkat 20 besar penjualan mobil terlaris di Indonesia periode bulan Desember 2024 berdasarkan data wholesale. Selain itu nanti saya juga akan membuat sebuah video terpisah akumulasi tahun 2024 Mas Bro, yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024, siapa sebenarnya yang menjadi jawara. Tentunya saya akan membacakan peringkat 20 besar juga Mas Bro. Tapi sebelum itu, sekarang kita bahas dulu 20 besar periode Desember 2024. Kita mulai dari peringkat 20, diisi oleh Toyota Veloz dengan wholesale sebanyak 1.221 unit. Toyota Veloz sudah beberapa bulan tidak masuk peringkat 20 besar dan akhirnya di bulan Desember 2024 ini dia kembali ke tahta kursi 20 besar. Secara wholesale juga terdapat kenaikan yang cukup banyak apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 699 unit. Kita masuk ke peringkat 19, diisi oleh Toyota Rise dengan wholesale sebanyak 1.234 unit. Toyota Rise di bulan ini mengalami penurunan 6 peringkat, yaitu dari peringkat 13 turun ke peringkat 19. Secara wholesale juga terdapat penurunan, yaitu sebanyak 160 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita masuk ke peringkat 18, diisi oleh Xpander Cross dengan wholesale sebanyak 1.273 unit. Xpander Cross juga sudah beberapa bulan keluar dari peringkat 20 besar dan di bulan Desember 2024 ini dia berhasil kembali merebut tahta kursi 20 besar. Secara wholesale di bulan Desember juga terdapat kenaikan sebanyak 414 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita masuk ke peringkat 17, diisi oleh BYD M6 dengan wholesale sebanyak 1.300 unit. Ini merupakan unit yang fenomenal ya apabila kawan-kawan melihat video saya 3 bulan ke belakang atau bahkan bulan-bulan sebelumnya, BYD M6 sudah 3 bulan bertahta di kursi 20 besar. Ini cukup menarik karena notabene BYD M6 pendatang baru dan merupakan mobil Cina, walaupun secara perusahaan BYD di Cina sana bukan perusahaan kecil yang bisa dipandang sebelah mata ya. Akhirnya dia masuk Indonesia dan sejak peluncurannya 5 bulan yang lalu, 3 diantaranya BYD M6 berhasil masuk kursi 20 besar secara berturut-turut, yaitu Oktober, November, dan Desember. Luar biasa. Tetapi di bulan ini BYD M6 harus mengalami penurunan 8 peringkat, yaitu dari peringkat 9 di bulan sebelumnya, di bulan ini harus turun ke peringkat 17. Secara wholesale juga terdapat penurunan, yaitu sebanyak 470 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita masuk ke peringkat 16, diisi oleh Toyota Fortuner dengan wholesale sebanyak 1.315 unit. Toyota Fortuner di bulan ini mengalami penurunan 1 peringkat, yaitu dari peringkat 15 turun ke peringkat 16. Secara wholesale juga terdapat sedikit penurunan, yaitu sebanyak 51 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita masuk ke peringkat 15, diisi oleh Daihatsu Terios dengan wholesale sebanyak 1.418 unit. Daihatsu Terios di bulan ini juga mengalami penurunan 1 peringkat, yaitu dari peringkat 14 turun ke peringkat 15. Tetapi secara wholesale ada sedikit kenaikan, yaitu sebanyak 41 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita masuk ke peringkat 14 Mas Bro, diisi oleh Daihatsu Grand Max dengan wholesale sebanyak 1.500 unit. Daihatsu Grand Max di bulan ini mengalami kenaikan 3 peringkat, yaitu dari peringkat 17 naik ke peringkat 14. Secara wholesale juga ada kenaikan sebanyak 232 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita masuk ke peringkat 13, diisi oleh Toyota Agya dengan wholesale sebanyak 1.665 unit. Toyota Agya di bulan ini mengalami penurunan 3 peringkat, yaitu dari peringkat 10 turun ke peringkat 13. Tetapi secara wholesale ada sedikit kenaikan, yaitu sebanyak 90 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Oke, kita masuk ke peringkat 12, diisi oleh Honda HR-V dengan wholesale sebanyak 1.682 unit. Honda HR-V di bulan ini harus turun 1 peringkat, yaitu dari peringkat 11 turun ke peringkat 12.
Meskipun begitu, secara wholesale ada sedikit kenaikan, yaitu sebanyak 202 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita masuk ke peringkat 11 Mas Bro, diisi oleh Mitsubishi Expander dengan wholesale sebanyak 1.765 unit. Mitsubishi Expander di bulan ini mengalami kenaikan satu peringkat, yaitu dari peringkat 12 naik ke peringkat 11. Secara wholesale juga terdapat kenaikan yang lumayan banyak, yaitu sebanyak 344 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Itu peringkat 20 sampai dengan peringkat 11 Mas Bro. Sekarang kita masuk ke 10 besar. Yang mengisi peringkat 10 adalah Honda WRV dengan wholesale sebanyak 1.797 unit. Honda WRV di bulan ini harus turun 2 peringkat, yaitu dari peringkat 8 turun ke peringkat 10. Meskipun begitu, secara wholesale masih ada sedikit kenaikan, yaitu sebanyak 13 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita masuk ke peringkat 9, diisi oleh Daihatsu Ayla dengan wholesale sebanyak 1.813 unit. Daihatsu Ayla di bulan ini mengalami kenaikan peringkat yang cukup drastis, yaitu naik sebanyak 10 peringkat dari peringkat 19 di bulan sebelumnya. Di bulan ini dia berhasil nongkrong di peringkat 9. Secara wholesale juga terdapat kenaikan yang cukup banyak, yaitu sebanyak 567 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita masuk ke peringkat 8, diisi oleh low SUV andalan dari Suzuki, yaitu Suzuki XL7 dengan wholesale sebanyak 1.973 unit. Suzuki XL7 di bulan ini mengalami kenaikan peringkat yang cukup drastis, yaitu dari peringkat 16 naik ke peringkat 8. Artinya di bulan ini dia mengalami kenaikan 8 peringkat. Secara wholesale juga terdapat kenaikan, yaitu sebanyak 650 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita masuk ke peringkat 7 Mas Bro, diisi oleh sang low SUV legendaris dari Toyota, yaitu Toyota Rush dengan wholesale sebanyak 2.429 unit. Toyota Rush di bulan ini mengalami penurunan satu peringkat, yaitu dari peringkat 6 turun ke peringkat 7. Meskipun begitu, secara wholesale di bulan ini masih ada kenaikan, yaitu sebanyak 277 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita masuk ke peringkat 6, diisi oleh Toyota Innova Reborn dengan wholesale sebanyak 2.514 unit. Innova Reborn di bulan ini mengalami penurunan satu peringkat, yaitu dari peringkat 5 turun ke peringkat 6. Secara wholesale juga terdapat penurunan, yaitu sebanyak 67 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Oke, kita masuk ke 5 besar. Peringkat 5 diisi oleh saudaranya, yaitu Toyota Innova Zenix dengan wholesale sebanyak 2.868 unit. Innova Zenix di bulan ini juga mengalami penurunan satu peringkat, yaitu dari peringkat 4 turun ke peringkat 5. Secara wholesale juga terdapat penurunan, yaitu sebanyak 459 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita beralih ke peringkat 4 Mas Bro, diisi oleh Toyota Calya dengan wholesale sebanyak 3.399 unit. Toyota Calya di bulan ini juga mengalami penurunan satu peringkat. Dari peringkat 3 di bulan ini dia turun ke peringkat 4. Secara wholesale juga terdapat penurunan, yaitu turun sebanyak 533 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita masuk ke 3 besar Mas Bro. Beri tepuk tangan dulu. Kira-kira siapa nih yang masuk 3 besar? Ya masih belum banyak perubahan sih dari bulan-bulan sebelumnya. Tapi daripada penasaran, langsung saja kita buka. Inilah peringkat 3, diisi oleh Daihatsu Sigra dengan wholesale sebanyak 3.583 unit. Daihatsu Sigra di bulan ini mengalami kenaikan 4 peringkat, yaitu dari peringkat 7 dia naik ke peringkat 3. Secara wholesale juga terdapat kenaikan yang sangat banyak, yaitu sebanyak 1.512 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita beralih ke runner up. Ya betul, runner up-nya adalah Honda Brio dengan wholesale sebanyak 4.360 unit. Honda Brio sudah beberapa bulan dia tetap bertahan di peringkat 2, tidak tergeserkan. Jadi secara peringkat dia tetap di peringkat 2. Tetapi secara wholesale di bulan ini ada sedikit penurunan, yaitu sebanyak 178 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Oke, tepuk tangan dulu. Kira-kira siapa nih peringkat 1? Kita masuk ke sang jawara.
Untuk teman-teman yang biasa nyimak lah ya di channel ini terkait dengan peringkat 20 besar penjualan mobil di Indonesia, tentunya sudah bisa nebak. Karena belum ada perubahan yang signifikan di 3 besar atau bahkan 5 besar nih Mas Bro. Iya, peringkat 1 adalah tak lain dan tak bukan adalah Toyota Avanza dengan wholesale sebanyak 6.494 unit. Toyota Avanza sudah beberapa bulan nongkrong di peringkat 1, bahkan di bulan ini secara wholesale juga mengalami kenaikan sebanyak 530 unit apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Luar biasa, karena ada sebuah pepatah yang mengatakan mempertahankan lebih susah daripada merebut. Tetapi buktinya beberapa unit yang ada di sini, sang jawara ya, terutama di 5 besar atau 10 besar atau bahkan 20 besar, isinya tidak terlalu banyak berubah dari bulan-bulan sebelumnya. Hanya ada sedikit perubahan. Nah, tentunya tadi ada Veloz yang sebelumnya tidak masuk 20 besar, ada Expander Cross yang sebelumnya juga tidak masuk 20 besar. Tentunya di bulan ini juga ada yang terusir. Kalau ada pendatang baru, tentunya penghuni lama harus keluar. Siapa nih kira-kira unit-unit yang harus keluar dari tahta kursi 20 besar di bulan ini? Langsung saja kita buka. Yang pertama adalah Mitsubishi Pajero Sport. Ya, ini saingannya dari Fortuner Mas Bro ya. Jadi harus diasapi oleh Fortuner. Pajero Sport di bulan Desember 2024 ini harus mundur dulu, harus rela menyerahkan kursinya kepada unit yang lain. Karena di bulan sebelumnya dia juga sudah hampir ya, yaitu peringkat 20, dan di bulan ini tergelincir keluar dari 20 besar. Unit yang kedua yang harus keluar dari peringkat 20 besar di bulan Desember 2024 adalah saudaranya juga, yaitu Mitsubishi Triton. Peringkat bulan November dia di peringkat 18. Di bulan ini harus diasapi oleh Hilux dan teman-temannya. Oke, duo Mitsubishi ini geser dulu, marketingnya dikuatin lagi supaya pengiriman dari pabrik ke dealer dan dealer ke konsumen lebih banyak lagi dan berhasil merebut kursi 20 besar. Tentunya tidak cukup dengan marketing, karena pembeli di Indonesia saat ini cukup kritis ya, mulai dari fitur, kualitas, layanan, sampai dengan hal-hal lain yang detail, yang kecil itu bisa menjadi pertimbangan untuk para konsumen membeli. Silahkan para produsen berlomba-lomba, kami sebagai konsumen siap untuk memilih. Tentunya untuk yang tidak menduduki kursi 20 besar harus tetap improve, dan yang masih di kursi 20 besar terutama sang jawara jangan terlena, tetap harus improve dan customer oriented. Karena saat ini ya banyak pilihan lah ya, jadi customer menang milih untuk saat ini. Oke, itu saja penyampaian saya di kesempatan kali ini. Apa yang saya sampaikan berdasarkan data yang saya peroleh dari Gaikindo. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, tentu saja kemungkinan kesalahan itu datangnya dari saya. Dan apabila ada yang bisa menjadi referensi ataupun bermanfaat dari video ini, jangan lupa like dan subscribe. Setelah ini saya akan membuat sebuah video yang isinya adalah akumulasi ya. Jadi peringkat 20 besar penjualan mobil di Indonesia tahun 2024 akan saya bandingkan dengan tahun 2023. Kira-kira seperti apa? Kalau videonya sudah ada, linknya akan saya taruh di kolom deskripsi dan kolom komen paling atas video ini. Apabila bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Tidak ada maksud berpihak atau menjatuhkan salah satu merek. Video ini saya akhiri. Terima kasih.